Selamat pagi teman-teman, mari kita meluangkan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah teman-teman, di 1 Samuel pasal 4, di situ diceritakan orang-orang Filistin itu merampas tabut perjanjian Tuhan ketika orang Israel membawa tabut itu ke medan perang. Nah tapi dalam 1 Samuel pasal 6 diceritakan bahwa orang Filistin itu kembalikan tabut itu ke Israel. Ketika orang-orang Filistin merampas tabut itu dan tabut itu ada di bangsa Filistin, Tuhan menghukum mereka. Mengapa? Karena ini sebuah tanda bahwa Tuhan tidak senang kalau tabut itu di tengah-tengah bangsa Filistin. Maka mereka mengembalikan tabut itu ke Israel. Nah, tabut perjanjian Tuhan itu kan sebagai simbol kehadiran Allah. Dan kini sudah di Israel. Nah, tapi pada pasal 7 diceritakan bahwa Israel ini masih menderita karena masih dikuasai oleh bangsa Filistin, bahkan selama 20 tahun. Nah, teman-teman, di awal tadi saya sudah bilang bahwa bangsa Israel itu membawa tabut perjanjian ke medan perang. Supaya apa? Supaya mereka menang melawan orang Filistin. Tapi buktinya adalah bahwa mereka tetap kalah. Bahkan pada pasal ini, yaitu pasal 7, tabut Tuhan itu juga sudah kembali, tapi mereka masih dikuasai oleh bangsa Filistin yang menyebabkan mereka menderita. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu adalah sebuah simbol kehadiran Tuhan. Tapi mengapa mereka tetap menderita? Nah teman-teman, ini karena mereka masih hidup dalam ketidaktaatan kepada Allah. Mereka masih belum bertobat dengan sepenuh hatinya. Artinya, buatan tidak baik, kelakuan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Allah itu, mereka masih belum buang. Mereka masih melakukan itu di dalam kehidupan mereka. Mereka bahkan beribadah kepada Allah yang tidak benar. Mereka masih mendua hati. Nah, sehingga pada bagian ini, Tuhan menghukum mereka, bahkan membiarkan orang-orang Filistin menguasai atas kehidupan mereka. Nah, sehingga Samuel menasihatkan mereka untuk kembali kepada Allah, bertobat, menyadari akan tingkah laku mereka itu, dan kembali melakukan apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, teman-teman, renungan ini menolong kita, mengingatkan kita juga apakah hidup kita sudah benar-benar taat dengan sepenuh hati, melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi kita belajar untuk taat selalu kepada Tuhan, tidak hanya pada saat-saat tertentu saja, tetapi setiap saat. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan itu, menyadari bahwa ini tidak benar nih, berarti saya harus kembali melakukan yang benar. Meminta Tuhan memampukan kita untuk mau taat kepada Dia. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Dia memberikan kita hati yang mau taat, memampukan kita untuk kembali melakukan yang benar. Kiranya melalui renungan ini kita semakin menyadari bahwa Tuhan mau kita selalu taat kepada Dia dalam keadaan dan kondisi apapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin.